Selamat pagi sahabat Agricon dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Live Agricon. Dan kali ini sesuai permintaan dan juga sesuai dengan DM-DM yang masuk kepada kita di media sosial kita, baik Instagram ataupun Facebook. Di hari ini kita akan ngebahas seputaran tentang hama dan penyakit pertanian yang ada di lahan-lahan Indonesia. Nah, maka dari itu, yuk gabung bersama live kami bersama Facebooknya Agricon Indonesia. Boleh ulangi, Facebooknya di akunnya @Agricon Indonesia. Dan buat teman-teman jangan lupa juga kalau teman-teman pengen melihat secara di Instagram, kita ada di @rumahagricon. Serta kita juga mempunyai channel YouTube di mana di @rumahagricon. Oke, teman-teman, di hari ini kita akan ngebahas seputaran tentang hama dan penyakit pertanian yang ada di lahan-lahan Indonesia. Bukan Brandes yang akan ngebahas, karena apa? Karena Brandes bukan ahlinya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas dengan ahlinya. Siapa beliau? Beliau adalah Product Manager dari Agricon Indonesia yang hari ini juga sudah hadir di kesempatan yang paling bahagia ini. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kak Brandes, gimana Sehat? kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah Oke, sehat sekali. alhamdulillah nih. Semangat pagi. Pagi. Agricon untuk petani. Nah, teman-teman, ini dia yang tadi Brandes sampaikan. Beliau ini adalah Product Manager dari Agricon Indonesia. Ya. Pak, mohon maaf Pak, boleh kenalin diri dulu Pak, supaya teman-teman di sini katanya kan tak kenal pakai tas saya. Oke. Kita kenalin diri dulu Pak, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Setianto. Oke. Saya dipercaya di PT Agricon Indonesia sebagai Product Manager dan terutama untuk produk-produk herbisida dan fungisida. Oh oke, jadi Product Manager herbisida dan fungisida. Tapi kalau Agricon sendiri Pak, bicara tentang, kan Bapak tadi dibilang terutama herbisida sama fungisida. Emang ada produk yang lain juga Pak? Ada, Oh, apalagi? kita masih ada insektisida, Oke. ada untuk rodentisida juga ada. Oke, nah teman-teman tuh tadi Pak Dwi udah informasiin bahwa Pak Dwi ini Product Manager Agricon Indonesia. Handlingnya adalah herbisida, fungisida, ada juga insektisida, rodentisida juga. Jadi produk-produknya bisa ke-capture di situ bahwa berbagai macam produk. Kita perhatikan Kak Brandes, ini apa Kak Brandes? Apa itu Pak? Ini apa Kak Brandes? Keong. Iya. Oh oke, banyak. Ternyata di Bogor itu awal pertumbuhannya dulu terkena molluscicida ini adalah keong. Efeknya apa Pak yang disebabkan oleh hama ini? Patah-patah, apa itu tanamannya jadi terpotong, jadi rusak, bisa mati juga tanaman kecil itu. Oh oke, jadi bibit si padinya itu mati gitu Pak? Ya, terpotong-potong dia. Oh oke, ya teman-teman ya nih. Apalagi sekarang menjelang musim hujan, perlu waspada hama keong. Oh oke, untuk penanggulangannya gimana Pak? Dari Agricon kita ada produk yang bisa untuk molluscicida. Oh, tapi kalau misalnya untuk katakanlah penanggulangan secara alami berarti harus diambilin aja? Secara manual bisa apabila belum banyak dan tenaga kerja masih ada, memungkinkan harus bisa diambilin. diambilin. Ini penggerek batang atau beluk. Jadi kalau tanaman seperti ini bisa dipastikan dia sudah patah di dalamnya. Ada penggerek batang. Ini sangat merugikan petani, bisa menurunkan 30% lebih kalau semuanya keluar seperti ini. Biasanya Pak, ciri-cirinya orang penyakit tanaman yang udah kena ini gimana? Karena awalnya sudah terserang sundep dulu, setelah male serangannya berlanjut sampai generatif sehingga munculnya beluk seperti itu. Ulatnya sama, penggerek batang. Jadi waktu kecil membuat pertumbuhannya tidak rata. Setelah keluar malenya dia memutus sini. Jadi penggerek batangnya namanya beluk. Nah Pak, supaya teman-teman petani kita bisa tahu, wah ini indikasi bahwa terserang beluk tadi atau penggerek batang, gimana nyiriinnya? Kita perhatikan induknya atau kupunya. Kupu apa tuh Pak? Jadi awalnya itu ada penerbangan ngengat atau kupu. Oh kupu-kupu. Kupu-kupu di malam hari dia akan menaruh telur-telur. Oke, berarti kita lihatnya kalau ada kondisi telur-telur itu berarti bisa aja nanti jadi penggerek batang tadi. Betul, jadi indikasinya kalau malam hari coba kita jalan-jalan ke lahan padi kita. Nanti kalau malam hari itu center kita ada penerbangan
kupu-kupu, berarti kita sudah waspada Oke. akan banyak telur-telur yang ada di lahan kita. Pak, kalau misalnya secara manual kita bisa ngelakuin apa, Pak? Jadi secara manual kita bisa tiap malam itu mengamati lahan kita, Oke. apakah banyak kupu. Ketika malam hari ketemu banyak kupu, pagi hari kita cek telur-telurnya, kita ambil secara Ambilin. manual. Oh, Sebelum dia oke. menetas, kita ambilin semua. Jadi di antara bunga padi ini ada yang sudah mulai berwarna putih. Yang lainnya sama nggak sih, Pak, sama itu? beda. Kalau ini seluruhnya, ini hanya sebagian, Oh, hanya oke. 3 biji. Ini indikasi kena serangan walang sangit. Oh, oke. Karena ini isinya cairan, jadi walang sangit itu hama penusuk penghisap. Oke. Ini menusuk, menghisap cairan yang ada di sini. Oke. Tandanya dia akan mengakibatkan hampa, tapi hanya beberapa biji saja. Tapi warnanya sama kayak itu ya, Pak? Ya. Kelihatannya ya. Karena ini nggak ada suplai makanan, kalau ini itu disedot. Oh. Ini disedot cairannya sampai habis oleh walang sangit. Walang sangit itu hamanya seperti apa, Pak? Kalau boleh Kakinya di-share? panjang-panjang. Ini kelihatan Kayak serangga. serangga, betul. Oh, oke oke. Terus ciri khasnya berbau. Oh, oke. Jadi kalau ada hama itu kita pegang, nanti tangan kita jadi bau. Oh, oke. Oke. Kemudian ini ada juga daunnya, coba perhatikan warnanya bagaimana kuning. di pinggirnya. Iya. Oh, ini serangan hama juga, Pak? Ini penyakit. Oh, ini penyakit. Ini penyakit bakteri. Bakteri Xanthomonas. Dia ciri khasnya dari pinggir ke atas. Oh, menyebabkan kuning, Pak. Nah, ini akan merugikan petani karena daunnya akan menjadi rusak dan kering. Efeknya apa? Jadi tanamannya pada kering-kering daunnya. Fotosintesa menjadi berkurang. Nah, untuk menanggulangi penyakit ini gimana, Pak? Kalau petani kita? Nah, ini adalah bakteri Xanthomonas. Jadi pengendaliannya adalah menggunakan bakterisida.